Jumpa lagi dengan saya, Prabowo, dan di depan saya ada dari Pak Gufon yang bergerak di dalam bidang konsultan minimarket. Jadi saat ini saya akan mengupas tuntas bagaimana caranya mendirikan sebuah minimarket dengan benar dan tertata. Dan pastinya saya tidak sendirian. Saya didampingi oleh kawan saya yang memang dalam hal ini dia adalah master dan bidangnya di dalam pendirian minimarket. Oke, langsung saja perkenalkan namanya Pak. Terima kasih sekali Pak Prabowo. Jadi saya merasa senang sekali bisa hadir di sini dengan Pak Prabowo. Saya akan memperkenalkan diri. Jadi kalau tidak kenal itu namanya tidak. Maka tak sayang. Ya. Ini termasuk ya tidak kenal tidak sayang. Ya. Jadi makanya saya memperkenalkan Pak Prabowo. Betul Pak Danang. Jadi nama saya Putra dari Pak Gufon yang bergerak di bidang pendirian minimarket. Iya. Yang mana memang di kami memang basicnya memang dari dulu itu memang membantu untuk di pendirian minimarket dari nol. Minimarket ya paling tidak di kami nantinya akan memberikan arahan pada semuanya bahwasannya tatanan gimana tertatanya minimarket dengan baik itu nanti kita akan sampaikan dengan baik dan benar. Oke, siap gitu ya. Pastinya ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, Pak Putra ya. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa membantu calon-calon investor yang mau membuat sebuah usaha minimarket yang rata-rata itu banyak yang takut akan kegagalan, Pak. Jadi nanti kita coba untuk kupas tuntas di sini ya, Pak Dan. Baik. Ya, Pak Putra. Oke, kita mulai dari satu demi satu pertanyaan ya Pak Putra ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti bisa menjadi pedoman bagi calon-calon investor yang mau mendirikan sebuah usaha minimarket. Biar nanti tidak takut untuk bangkrut pastinya. Ya. Pertanyaan yang pertama, berapa lama ini Pak Putra untuk Pak Gufon sendiri itu berdirinya untuk usahanya di dalam membantu dalam bidang minimarket ini? Ya. Kalau untuk di kami, jadi perusahaan kami, Pak Gufon itu berdiri sejak tahun 2006. Jadi berdiri tahun 2006 itu memang dari nol. Jadi dari nol kami untuk mengajak rekan-rekan kawan-kawan kita untuk berdiri. Kita untuk bagaimana caranya kita bisa membantu untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat itu mendirikan dalam hal bidang minimarket itu. Jadi dari 2006 itu kami berdiri dan sampai sekarang itu kami masih eksis, Pak Prabowo. Itu mungkin kalau semacam itu mungkin ya inilah simpel sekali. 2006 kami berdiri dan sampai sekarang, Pak ya. Oh iya. Berarti sudah cukup lama juga ya Pak Putra ya untuk membantu beberapa customer pastinya, baik di dalam kota, baik di luar kota, mungkin sampai ke pelosok-pelosok di daerah luar Jawa pula ya, Pak Putra ya. Kebetulan sekali saya keliling di seluruh Indonesia. Oh iya. Jadi ya ini cerita sedikit saja ya. Jadi keliling dari sampai Sumatera, terus pulau untuk Jawa, semua Jawa Timur itu, Kalimantan, Sulawesi, itu memang di kami Pak Gufon itu kebetulan saya sendiri itu pernah jadi membantu disinggahi ya Pak ya. Jadi ya saya kira dengan karakter yang berbeda-beda, dengan tipe yang berbeda-beda itu memang ya di kami malah justru sebuah tantangan baru kami. Karena apa? Dengan berbagai tipe, berbagai macam untuk istilahnya itu ya daerah. Karena per daerah beda-beda Pak Prabowo. Oh iya. Berarti masing-masing daerah itu mempunyai karakter masing-masing ya Pak? Oh iya. Karena daya belinya itu berbeda. Oh iya. Kampung, kota itu berbeda. Jadi pasar pun juga berbeda kayaknya. Oh iya, oke. Kita lanjut di pertanyaan kedua ya Pak Putra ya.
Jadi ini sangat banyak sekali Pak nanti ya. Mudah-mudahan nanti yang calon mau jadi investor nantinya biar tidak takut untuk kerugian ya Pak Putra ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Nah ini ada dari customer tuh banyak yang menanyakan gini Pak. Bagaimana cara atau proses dalam pendirian minimarket secara umum sesudah atau dari pandangan tim Pak Gubern Pak. Jadi kan yang namanya kita mau buat usaha itu kan pastinya kan ada pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh dari pihak Pak Gubern sendiri Pak Putra. Ya. Nah itu seperti apa Pak itu Pak? Jadi pertanyaannya ini sangat saya sukai sekali karena pengusaha awal yang mau berusaha di bidang minimarket ini pastinya harus diketahui. Jadi langkah-langkah awalnya itu seperti apa? Yeah. Satu contoh, langkah awal kita harus menentukan lokasi terlebih dahulu. Oh iya, baik satu lokasi ya Pak ya pastinya. Lokasi sangat penting sekali. Yeah. Pangsa pasarnya itu penting juga. Oh iya, kedua pangsa pasarnya juga ya Pak ya. Kita tentukan itu terlebih dahulu. Jadi lokasi terus pangsa pasarnya nantinya kita survei secara menyeluruh. Yeah. Nah, barulah itu nanti kita bisa untuk memberikan suatu arahan kepada calon konsumen. Yeah. Nah, itu nanti atau calon yang mau membuat minimarket. Di situ kita sampaikan, Pak ini lokasinya oke, pangsa pasarnya sudah oke, konsumennya, calon konsumennya menengah ke atas, ke bawah. Nah, itu nanti kita sampaikan semuanya. Jadi pada dasarnya 3 poin tadi saya kira itu nanti sudah nantinya mencakup. Jadi tahap awalnya. Karena kalau kita tidak mendasari tentang 3 hal tadi, ya saya kira itu nanti dalam hal melangkahnya itu nanti kurang begitu mengenal. Oh iya. Berarti tadi yang pertama apa kan? Kalau yang pertama pastinya untuk lokasi. Oh lokasi ya, yang pertama adalah lokasi. Ya. Untuk yang kedua untuk pangsa pasar. Kedua adalah pangsa pasar melalui survei daerah sekitar ya Pak? Ya, betul ya. Itu nanti yang ketiga itu nanti daya beli. Oh daya beli masyarakatnya. Oh iya. Menengah ke atas, menengah ke bawah ataukah standar gitu ya? Iya. Oh baik. Ya kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya ya Pak Putra ya, biar nantinya lebih jelas. Jadi jangan kemana-mana dulu ini ya, selalu stay di sini. Cara memilih investasi atau paket pendirian minimarket skala rumahan Pak. Jadi kan biasanya kan rata-rata kan ada yang bertanya kepada saya itu, apakah bisa saya mendirikan usaha minimarket itu cuma di garasi rumah saya, atau kan mungkin di sedikit di halaman di depan rumah atau di samping teras gitu Pak Putra, itu kira-kira bisa nggak Pak ya Pak? Ini pertanyaan umum yang sering kali juga disampaikan ke saya juga. Jadi di poin apakah bisa? Jadi apakah bisa mendirikan minimarket dengan skala kecil? Jadi skala kecil itu saya jawab itu bisa. Karena apa? Skala kecil dengan besar itu sebetulnya sama saja untuk dalam pengerjaannya. Cuman nantinya kita lihat nantinya kebutuhannya. Nah itu nanti kebutuhan itu meliputi apa? Sarana. Kita harus sesuaikan dengan lokasinya. Kalau lokasinya itu nanti kurang dari 25 meter persegi, itu juga bisa. Jadi saya kira menentukan nantinya yang namanya untuk prasarana. Jadi prasarana itu nanti sangat penting sekali, yang kita nantinya kita sampaikan di awal kepada calon konsumen. Ini bisa Pak dengan catatan itu nanti peralatannya sekian, dengan kita menyesuaikan untuk lokasinya. Kalau toh itu nanti lokasinya besar, itu nanti juga bisa. Jadi nantinya kalau besar itu ya kita sesuaikan dengan besarnya lokasi. Jadi kita melihatnya lokasi terlebih dahulu. Terus nanti untuk di barang dagangnya itu nanti kita sesuaikan gitu ya. Karena kalau itu nanti kelebihan juga itu nanti juga repot juga. Siap. Lokasinya. Iya. Berarti pada intinya bentuk seberapapun untuk luasan itu bisa dipakai untuk mendirikan minimarket ya Pak ya. Dengan catatan
ada batasan-batasan untuk masalah investasi barang dagang Ya. dan beberapa sarana penunjang pastinya Ya. seperti itu ya Pak ya. Oke. Ada lagi yang masuk ke saya Pak, beberapa pertanyaan ini juga. Nah ini kalau menurut saya juga bagus ini Pak ini. Ya ini nanti bisa kita kupas agak sedikit panjang ya Pak ya. Bagaimana menentukan tempat? Nah jadi kan namanya kita mau usaha investasi ya ini kan kita dapat pesangon mungkin dari salah satu perusahaan ketika kita sudah masa pensiun dan kita mendapatkan pesangon dan kita ingin membuat sebuah usaha minimarket dan kami pun juga tidak mau nantinya spekulasi kita itu nantinya gagal. Iya, Nah, gagal. makanya nanti minta tolong untuk lebih dijelaskan secara rinci dan detailnya nanti dengan Pak Putra. Bagaimana Pak untuk menentukan tempat layak dan tidaknya untuk didirikan minimarket Pak? Ya. Baik, saya akan jelaskan. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Bowo itu tadi juga ini sebetulnya juga bagi saya ini sesuatu yang saya harus jelaskan secara detail. Ya betul. Nah, di situ kenapa kita jelaskan secara detail karena di awal itu kita harus melalui yang namanya survei. Survei itu nanti kan ada beberapa survei. Oh, tempat itu di sini itu nanti satu contoh itu dengan lokasi 80 meter persegi. Nah, 80 meter persegi nantinya kita ini penduduknya itu ada tidak? Jadi kita melihat persentase itu nanti orang lewat penduduk setempat. Karena yang kita andalkan nantinya kalau di pendirian mandiri itu malah justru 70% itu penduduk setempat. Penduduk lokal yang ya. Ya. Terus nantinya 30% itu orang lewat. Ya. Di situ nanti kita karakter-karakter seperti itu nanti kita analisa dan kita sampaikan itu nanti di sini. Nah, hal yang berikutnya yang nantinya kita harus cermati yaitu nantinya di lokasi seperti itu apakah itu nanti dengan adanya didirikan minimarket itu omset. Iya, omset. betul. Karena itu nanti daya beli ini pengaruhnya di omset. Iya, pastinya itu nanti. Kalau daya beli itu nanti hubungannya satu contoh. Satu orang belanja itu 20.000 per orang masuk ya. Nah, berarti itu nanti daya belinya di situ karena itu lingkungannya itu lingkungan penduduk ya bukan lokal perasaan gitu ya. Memang analisa kami ya di antara 20 sampai di 30 40 itu ya. Nah, itu nanti poin-poin itu kita analisa, kita nanti buat persentase omsetnya sehingga nantinya dengan adanya minimarket berdiri itu kan operasionalnya itu per hari itu kan kita harus mengandalkan pendapatan yang nantinya di sini itu omsetnya itu berapa terus biaya dikurangi biaya. Oh iya. Seperti macam itu. Siap. Ini bagaimana cara mendatangkan supplier dan cara memilih barang dagang. Nah itu caranya bagaimana nih Pak Putra ini? Baik. Jadi pertanyaan yang seru nantinya lebih panjang. Sebetulnya panjang juga itu. Jawaban saya panjang. Cuman nantinya yang poin-poin saja. Poin-poin poin-poinnya saja. Biar nantinya kan juga lebih mengena. Iya, betul. Jadi cara mendatangkan supplier barang dagang ya. Iya, betul. Dan pemilihan barang dagangnya. Jadi kalau supplier barang dagang otomatis kami sudah kerjasama dengan prinsipal yang saya kira di nasional kelasnya. Jadi di seluruh Indonesia kita sudah kerjasama dengan prinsipal yang nantinya membawai barang dagang di seluruh Indonesia. Karena apa? Kenapa saya pilih untuk yang resmi? Tujuannya kami nantinya bisa untuk kita memilih barang yang sekiranya karena barang banyak itu nanti barangnya banyak sekali. Dan nantinya itu nanti kita bisa untuk memilih barang dagang bila mana nantinya ada suatu kerusakan terus nanti expired. Kalau pengambilan barang dagang itu nanti supaya resmi itu nanti kita bisa replika. Oh begitu ya. Dan ini bagaimana cara memilih barang dagang. Nah barang dagang itu nanti kita memilih juga tidak terlalu banyak juga. Kita harus sesuaikan dengan pangsa pasarnya.
Tapi yang penting itu kita memilih itu komplitnya. Jadi komplit itu bukan berarti ini kesemuanya kita adakan. Iya. Nah itu nanti evaluasinya jelas nantinya di pemilihan barang dagang, item-item barang dagang kita nanti sesuaikan dengan pangsa pasar. Nah nantinya ada evaluasi berikutnya. Jadi biar semuanya kita ambil. Oh iya. Seperti itu. Berarti pada intinya untuk cara mendatangkan barang sendiri, Pak Putra sendiri sudah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak distributor resmi di seluruh Indonesia ya Pak ya. Jadi ketika mungkin ada calon investor yang mau mendirikan di Jakarta ataukah mungkin di Jawa ataupun mungkin di luar Jawa, ini untuk Pak Putra sendiri sudah menjalin kerjasama yang sudah dari 2006 tadi ya Pak ya? Iya. Jadi kerjasama itu nanti kita memang sudah lama sekali. Tujuannya untuk apa? Biar nanti kita kan yang namanya konsultan itu kan menjembatani. Jadi menjembatani pemilik itu nanti dengan yang namanya nanti distributor. Oh gitu ya. Supaya apa? Nantinya bila mana kami sudah tidak mendampingi, itu nanti distributor itu menjadi pemasok barang dagang selamanya. Rutin gitu ya? Ya ada rutinitasnya gitu. Betul. Berarti pada intinya untuk masalah mendatangkan supplier sendiri, Pak Putra sendiri sudah mempunyai link dari prinsipal resminya. Jadi yang biasanya calon-calon investor ini kan yang ditakutkan kan ketika barang expired, barang rusak yang tidak bisa dikembalikan, itu kan biasanya mereka berpikirnya makanya masih pada ragu untuk membuat sebuah usaha minimarket, rata-rata seperti itu ya Pak Putra ya. Jadi di sini bisa dikupas tuntas ini tadi. Jadi mungkin pertanyaan investor ini tadi mewakili beberapa ribuan investor yang nantinya akan menjadi atau karena di situ nanti kalau yang namanya barang dagang ketakutan yang namanya pendirian minimarket itu di awal para mau pengusaha itu yang mau istilahnya menginjak untuk membuat minimarket ketakutannya itu dari manakah barang dagang tersebut dan pemilihannya itu seperti apa karena pemilihan barang dagang nantinya itu nanti benar-benar harus selektif. Betul. Salah pemilihan barang dagang di kemudian hari. Nah, di kemudian hari nantinya akan ada suatu pengendapan. Di situ juga itu nanti ada strateginya juga. Jadi memang tidak secepat itu. Kita mengambil terus itu nanti laku tidak semacam itu. Jadi memang ada strategi berikutnya yang nantinya kita bisa untuk bagaimana barang itu cepat terjual. Oh iya. Berarti nanti ketika mungkin ada barang dagang yang tidak bisa laku di bulan pertama, terus kita evaluasi di bulan kedua, itu nanti bisa mungkin di sistem tukar guling ataukah mungkin direturkan kembali ke distributor gitu ya Pak Putra ya itu nanti ya. Jadi karena yang namanya tukar guling itu kan satu barang dari supplier atau distributor. Di situ tuh kan membawa banyak barang dagang. Jadi satu contoh ABC. Nah, kalau yang tidak laku itu barang C, otomatis nanti ada tukar guling. Tukar guling kita tukarkan untuk ke barang A yang laku. Bisa jadi itu nanti kita yang namanya ini kan rusak. Rusak. Nah, itu kita tukarkan juga. Jadi kayak expired itu kan juga kita tukarkan. Kita kembalikan di distributornya. Oh, dikembalikan kepada distributornya yang membawa itu gitu ya? Oke. Mungkin untuk masalah bagaimana cara mendatangkan supplier dan cara memilih barang dagang tadi sudah dijelaskan dari Pak Putra. Mungkin kalau yang kurang jelas nanti bisa kita tanyakan di poin-poin berikutnya ya Pak ya. Karena di sini ini kan saya menjelaskan kan secara singkatnya saja ya Pak ya. Kalau tadinya saya menerangkan secara panjang, nanti waktunya kalau besok saya undang lagi tidak masalah. Siap. Pastinya besok akan saya undang lagi untuk di harapan kami itu kan Pak Prabowo undang lagi. Siap Pak ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja ya Pak ya. Ini karena banyak pertanyaan yang masuk pada saya, nanti takutnya tidak bisa terjawab semuanya Pak nanti karena keterbatasan waktu, karena Pak Putra juga mungkin jadwalnya juga padat sekali ya Pak Putra ini, karena mungkin nanti tidak bisa selesai nanti ya Pak.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Tahap-tahapan menentukan margin profit, Pak, menurut pandangan dari Pak Gufron sendiri. Karena begini, Pak. Jadi rata-rata yang masuk ke pertanyaan ke saya itu sudah mempunyai minimarket, ya, sudah berjalan, tapi tiba-tiba di perjalanan di bulan ke-4, ke-5, ke-6 ini malah mengalami penurunan omset. Nah, itu apakah dari pengambilan margin profitnya itu terlalu tinggi? Ataukah seperti apa ini, Pak? Kalau dari pandangan dari Pak Gufron yang diwakili dari Pak Putra sendiri, Pak? Yang namanya margin profit, Iya. itu kan ada aturannya. Oh iya, nah itu ya. Ada aturannya, jadi ada tahap-tahapan untuk menaikkan margin profit. Iya. Jadi di awal kita melihat dulu barang tersebut. Jadi barang itu mau dikasihkan margin profit berapa? Kita melihat, kita sesuaikan dengan paksa-paksanya. Jadi jangan sampai itu nanti, satu contoh air mineral, itu nanti pengambilan margin profitnya terlalu tinggi, tidak laku Pak Prabowo. Jadi tidak laku. Saya jelasin itu tidak laku. Jadi nanti kita harus ada insting, harus ada aturannya, yang nantinya harus kita tekankan kepada pemilik. Bu, kita sampaikan, Bu, Pak, margin profit di awal tidak terlalu tinggi terlebih dahulu. Bagaimana caranya mendatangkan orang terlebih dahulu. Jadi kesannya itu bukan berarti kita tipu-tipu Pak ya. Oh gitu. Bukannya kita tipu-tipu, tapi kita harus menyampaikannya. Jadi ada subsidi silang margin profit. Semacam itu. Terus itu nanti jadi saya tadi menyebutkan per daerah berbeda-beda. Masing-masing daerah itu berbeda-beda karakternya. Kalau kita di Jakarta pasti ambil margin profitnya tinggi. Rata-ratanya itu seberapa ini Pak Putra? Ini untuk kira-kira Pak. Jadi sebagai gambaran nantinya mungkin investor Jakarta ataukah investor Jawa, baik investor yang di luar Jawa itu rata-rata yang diambil untuk standarnya dari Pak Gufron. Jadi saya bisa bilang ini diambil rata-rata ya. Jadi tidak bisa untuk menjadi suatu patokan nantinya ke konsumen gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk di desa, jadi katakanlah di Jawa Tengah. Jadi kita mengambil margin profit itu ya sekitar rata-rata. Jadi itu di 10 sampai 15%. 10 sampai 15% ya Pak? Itu kita ambil rata-rata. Itu di rata-rata global ya Pak? Global. Karena di situ ada subsidi silang. Betul. Kalau di kota besar karena yang namanya operasionalnya itu tinggi. Jadi secara logika saja, kalau operasional tinggi kita ambil margin profitnya itu rendah, ini kita tidak bisa menutup operasionalnya gitu. Gaji di Jakarta kota besar kayak Bandung, Medan, Surabaya tinggi. Kalau kita mengambil margin profit itu rendah, berarti ini kan tidak imbang. Timpang gitu ya Pak ya? Jadi makanya itu nanti kita harus melihat daerah-daerahnya. Kita harus melihat apakah ini daerah ini termasuk kota besar atau tidak. Ini pengaruh sekali. Jadi makanya di daerah itu ada suatu karakter yang berbeda-beda. Penentuan margin profit berbeda-beda. Sesuai dengan karakter masing-masing. Gitu. Jadi globalnya itu ya tadi saya sebutkan itu sesuai dengan kota-kota masing-masing. Jadi semacam itu. Jadi jadi biar nantinya juga pengusaha itu yang masih awam untuk di dunia retail itu kan bisa memahami. Betul. Jadi jangan sampai nanti pengusaha retail ini sudah dibantu dari pihak konsultan manajemen itu ketika ditinggal selang beberapa bulan kok malah mengalami drop omset. Itu kan biasanya kan kalau dari pengalaman dari pihak Pak Gufron sendiri kan pengambilan margin profit menaikkannya tadi terlalu ekstrim mungkin ya Pak ya. Tadi saya ini belum menjawab tentang pertanyaan Pak Prabowo yang tadi di grand opening, katanya di grand opening setelah isanya 3 bulan gitu ya. Betul itu Pak. Memang kebanyakan itu toko itu tidak mengacu ke aturan. Kan ada tahapan-tahapan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai paling tidak itu di bulan ke-6. Itu harus ada aturannya. Jangan sampai pemilik itu, loh, margin profitnya kok kecil. Nah, kapan saya untuk nantinya BEP-nya? Itu Pak. BEP itu memang itu berjalan. Jadi kita tidak bisa yang namanya di retail itu kita harus menaikkan margin profit sesuka hati.
langsung di dalam toko. Jadi nantinya kita bertahap, kita menyesuaikan. Yang pasti itu kita harus mengambil margin profit itu hati-hati sekali. Iya, betul. Menaikkan margin profit. Karena apa? Sekali kita menaikkan margin profit, secara tidak hati-hati, pelanggan pasti lari. Oh iya. Pelanggan tidak mau kembali lagi. Karena yang namanya pelanggan itu mindsetnya itu kok sana murah, toko sana murah, toko sana itu memang bersahabat pelayanannya. Nah, murah itu kan ya saya relatif ya. Relatif. Ya. Jadi seperti semacam itu. Jadi nantinya mungkin kalau memang itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya pasti saya akan jawab relatif. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah serunya pastinya Pak Putra. Dan ini ya memang sering sekali ditanyakan di saya itu tidak kalah serunya dari pertanyaan yang tadi Pak Putra ya. Jadi nanti lebih dijelaskan lagi dan nantinya pastinya biar calon investor ini tidak kebingungan. Ini yang masuk untuk pertanyaan yang berikutnya adalah cara mendatangkan konsumen atau pelanggan di saat acara grand opening toko itu seperti apa itu langkah-langkahnya Pak Putra? Langkah-langkahnya ya. Iya. Di sini memang saya juga menunggu pertanyaan ini. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi memang ya seru juga, tapi ini lebih seru karena lebih seru. Ini nantinya poin bagaimana caranya untuk mendatangkan calon konsumen. Gitu ya. Gitu. Karena saya bisa untuk menggambarkan konsumen itu kan bisa datang karena kita mempunyai suatu dagang yang sangat-sangat itu nanti ya disukai. Iya. Pertama kita harus konsisten yang namanya di harga terlebih dahulu. Iya, satu harga ya. Ya. Karena toko buka pertama atau mungkin berikutnya orang itu menilainya di harga terlebih dahulu. Harga utama ya Pak berarti ya. Harga nantinya kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan itu nanti dengan ya konsumen. Jadi kita tidak terlalu mahal dan kita tidak terlalu rendah juga. Yang kedua nantinya di pelayanan. Jadi pelayanan ya. Karena pelayanan itu yang namanya komunikasi antara toko dengan konsumen itu harus terbangun. Karena kalau tidak terbangun itu nanti orang itu tidak mau datang. Jadi orang masuk tidak disapa. Jadi contoh yang mungkin ya sering terjadi ya. Jadi orang masuk tidak disapa. Ini perbuatan atau yang namanya di kasir ini ya kurang yang namanya komunikasi. Tidak meninggalkan kesan dan pesan gitu ya Pak ya. Katakanlah selamat siang Bapak. Ini kan sebuah komunikasi untuk menggait orang itu belum. Ini toko di sini karyawannya ramah-ramah. Lah, poin satu tadi untuk di harga, poin ketiganya pelayanan. Yang ketiganya pastinya nantinya bagaimana caranya kita membuat toko itu serasa promonya itu lebih menarik, serasa harganya itu lebih bersahabat. Jadi kita sering-sering mengadakan yang namanya promo. Kenapa? Sekelas nasional pastinya yang namanya promo kita nantinya selalu berganti-ganti. Kita tidak terpaku dengan yang namanya 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu pun kalau memang di sana itu nanti promo harus berganti, kita harus eksekusi untuk promonya ya. Lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Yang namanya promosi itu kan yang namanya membuat mindset orang itu sana murah. Nah, murahnya itu dibuat dengan adanya promo itu selalu berganti-ganti. Kan orang jenuh, Pak. Jadi betul, Pak. Kalau kita membuat promo hanya beras, telur itu jenuh Pak. Padahal ada beberapa kebutuhan pokok yang di luar itu ya pastinya Pak ya. Banyak sekali barang yang dijual di market ini kan banyak juga ini. Itu memang suatu ya pengalaman kami untuk membuat konsumen datang itu ya dengan cara semacam itu. Itu pun sebetulnya itu nanti berkala. Yang namanya itu tadi 3 hal tadi yang saya sampaikan, satu di harga, keduanya nanti di pelayanan, ketiganya adalah promo dan
Yang keempatnya Iya. di sana itu nanti konsisten di harga. Konsisten di harga. Nah, Iya. kan ini luas, konsisten itu kan. Iya, betul, betul. Kan di situ kita harus menjaga betul. Iya. Menjaga harga dan menjaga konsumen betul. Nah, konsisten itu otomatis kita tidak mudah istilahnya mengganti harga. Kalau mengganti lebih murah tidak masalah. Oh gitu, ya. Kalau mengganti lebih ya. murah, nah ini berbahaya di dalam toko, di dalam manajemen akan mengalami nantinya ya omset menurun. Omset menurun. Terus yang berikutnya itu nanti event. Jadi berarti kelima ya Pak ya, ya 5 poin ini ya. Yang namanya event itu memang kita harus ada sebetulnya. Iya. Tapi bila mana yang namanya 1, 2, 3, 4 tadi memang harus belum bisa maksimal, ya, belum bisa dimaksimalkan dan ini harus dilalui terlebih dahulu. Lalu event-event itu ada bermacam event, banyak sekali event-event itu mengadakan lomba-lomba atau mungkin itu nanti mendatangkan yang sekiranya itu membuat untuk booming toko dan konsumen datang. Nah, ini sebuah yang namanya event-event. Jadi kelima tadi memang suatu poin-poin penuh ya, poin-poin di dalam grand opening gitu ya Pak ya. Mendatangkan konsumen itu ya ini harus dilalui. Iya. Saya kira kalau 5 hal tadi dilalui itu nanti tinggal nantinya hasilnya. Lah hasil pun kita harus evaluasi juga. Iya. Jangan sampai ini sudah berjalan tapi kita terlena dengan adanya kita perubahan. Ini kita harus perubahan yang namanya kalau A ini tidak bisa, kita harus B. B tidak bisa, harus C. Ada opsi-opsi yang nantinya kita harus bisa langsung bergerak cepat. Karena kecepatan itu yang dibutuhkan manajemen. Iya. Makanya kami membuat manajemen itu ini loh, yang benar itu seperti ini loh. Yang baik langkahnya itu seperti apa ya gitu ya. Karena ada suatu aturan-aturan yang harus kita nantinya kita sampaikan dan kita taati di manajemen. Betul. Nah, ini pertanyaan yang tadi yang seru sekali. Nah, jawabannya ya ini. Oh gitu ya. Berarti ada 5 poin utama yang ada cara mendatangkan konsumen tadi ya Pak ya. Berarti ada semuanya harus melalui sebuah proses dari mungkin satu tadi ke apa tadi Pak Putra? Satu di harga, terus kedua adalah pelayanan, ketiga bisa kita lakukan untuk promo, keempatnya untuk konsistensi ya, konsisten itu relatif ya Pak ya. Jadi gimana caranya kita menjaga kestabilan harga. Terus ketiganya bisa kita kelima ya Pak, kelimanya bisa kita lakukan untuk segi-segi promosi yang gambaran kecilnya mungkin bisa dilakukan untuk lomba mewarnai ini ataukah mungkin event-event apa yang secara mudah ya Pak. Itu ada cara mudah untuk mendatangkan untuk konsumen sendiri. Ya, oke. Kita lanjut lagi Pak di pertanyaan berikutnya. Strategi apakah yang akan digunakan atau diterapkan di dalam toko Pak? Itu dari gambaran atau pengalaman Pak Putra di bisnis minimarket sendiri di Pak Buffon itu seperti apa Pak? Jadi gini, ini cerita sedikit, tapi ini manfaatnya mungkin bagi saya luar biasa. Jadi nantinya bagi calon investor ini ya. Karena kita mendirikan minimarket dengan ada kompetitor atau tidak, itu berbeda perlakuannya. Jadi kita memang berbeda perlakuannya. Karena apa? Yang namanya tidak ada kompetitor, kita mau harga dikasihkan harga seberapapun, yang namanya tidak ada kompetitor kan tetap laku ya. Rata-rata kan konsumen tidak bisa membandingkan. Kalau ada kompetitor, jelas hanya beli di sini gula 10.000 per kilo, di sana 12.000 per kilo. Selisih. Jadi kita harus memang benar-benar menjaga dalam arti menjaga itu ya kita bagaimana caranya untuk menjaga konsisten tadi Pak. Konsisten untuk di misalnya ini ada kompetitor, ini tidak. Jadi ya semacam itu memang ya kita harus memang benar-benar kita harus konsisten untuk menjaga ini apakah ada kompetitor atau tidak. Jadi kita menimbang kompetitor itu. Jadi promo itu kita memang harus ada, kan tapi kita melihat kompetitornya ya melalui hasil survei seperti pastinya. Karena kalau tidak melihat otomatis di sini
Nah ini nanti kita promo, alih-alih promo tapi tidak melihat untuk survei yang lainnya, malah kita promo lebih mahal. Iya, betul. Lucu gitu ya Pak kesannya ya. Nah makanya ini kita tahu, kita harus sampaikan ini kompetitor ada tidak, berapa kompetitornya. Iya. Dan kita mengukur kompetitor itu seberapa dia strateginya. Betul. Setidaknya yang namanya harga promo itu kalau bisa itu harganya di bawah dengan kompetitor pastinya ya. Ya. Kalau nanti yang kurang di harga hancur. Ya, itu akan hancur ya kalau kita mengikuti semuanya murah, tidak ada subsidi silang tadi, akhirnya juga akan hancur nanti ya Pak. Jadi semacam itu tadi saya untuk penjelasan yang mungkin ya memang harus kita jelaskan karena itu nanti kalau kita tidak hati-hati untuk kita melihat untuk pesaingnya. Betul. Kalau kita itu kan baru ya harusnya lebih bagus daripada yang lama. Iya, pastinya ya Pak ya, karena strategi itu tadi ya Pak ya. Iya. Masalah untuk jangan sampai pengambilan margin profit terlalu tinggi ada. Nah, pas pada waktu promo itu promo terus akhirnya malah manajemennya tidak stabil gitu ya Pak. Jadi cara menjaga tadi ya semacam itu. Jadi kita bisa untuk ya sebetulnya caranya banyak sekali. Cuman kita ambil poin-poin pentingnya aja. Jadi biar nantinya juga saling memahami. Next pertanyaan berikutnya Pak Putra. Ya, jadi strategi tadi sudah kita kupas tuntas ya Pak ya. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya adalah mengenai SDM Pak. Nah ini SDM itu kan banyak sekali kendala ketika sudah ditinggalkan konsultan manajemennya itu biasanya banyak sekali ada kendala-kendala Pak. Nah di saat tidak bisa menjalankan job desk-nya, jadi kan setelah ditinggal itu pas didampingi kayaknya semuanya teratasi Pak. Tapi ketika sudah ditinggal dari pihak manajemen itu biasanya kadang kok malah banyak sekali yang mungkin untuk masalah job desk ini tidak bisa dijalankan ya. Job desk-nya. Betul ya, kadang malah luar dari job desk-nya yang dikerjakan. Nah itu kalau menurut Pak Putra ini langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Untuk mengenai SDM sendiri, biar nantinya job desk-nya ini tidak salah gitu Pak, selalu dalam job desk-nya masing-masing gitu. Jadi kalau di kami nanti kan pemilihan karyawan itu nanti kan kita juga harus profesional juga. Iya. Karena mensikapi nantinya tidak bisa menjalankannya. Jadi seorang karyawan itu kita harus memang seleksi, betul-betul seleksi. Iya. Kita tidak seleksi awal ya Pak ya. Kita tidak mengenal yang namanya titipan. Oh titipan, selipan gitu ya Pak ya. Nah itu bahasa selipan ya. Betul. Di situ memang kita nantinya seleksi itu memang sangat penting sekali sehingga di dalam perjalanan nantinya kita training. Jadi kita training terus kita melihat potensi apakah seorang A ini si A gitu ya. Si A itu potensinya di mana? Itu nanti kita kaji. Kita kaji setelahnya itu kita kaji otomatis kita nantinya pembagian di dalam job desk. Job desk si A itu apa, si B itu apa. Kita sesuaikan dengan nanti kayak misalnya ya kemampuan mereka. Setelah grand opening otomatis mereka sudah menjalankan. Nah, menjalankan itu kita evaluasi. Yang namanya dia itu bisakah menjalankan apa yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya seperti kasir. Kasir itu kan harus memang komunikasi. Terus dia harus memang benar-benar komunikasi dengan konsumen. Konsumen tidak mengajak ngobrol, dia selalu duluan mengajak ngobrol komunikasi. Itu memang penjualan itu memang ya itu salah satu sistem marketing ya. Daya tarik itu kan seperti macam itu. Dia bisa atau tidakkah pramu dia membantu untuk di display, membantu si dia pemajangan. Terus apabila mereka ada suatu pertanyaan dari konsumen barang A, katakanlah Rinso itu di mana ya Mbak atau Mas, dia tidak bisa mengetahui atau menjawab. Nah ini kan suatu kegagalan untuk mereka menjalankan tugasnya. Makanya di situ itu nanti kita harus memang benar-benar mendidik. Kalau memang itu nanti memang terjadi tidak bisa menjalankan tugasnya, kita harus memang evaluasi, kita ambil tindakan.
apakah mereka itu nanti ditugaskan di lain atau yang seperti apa, itu nanti segera mengambil tindakan. Supaya apa? Di dalam manajemen itu tidak terjadi yang namanya miskomunikasi tentang job desk-nya. Tumpang tindih gitu ya Pak. Ini harusnya bisa, kok tidak bisa, lainnya otomatis kan di situ kan karyawannya kan juga menjalankan tidak bisa untuk maksimal. Makanya di situ kita awasi. Jadi selama kita mendampingi itu kita awasi dan dievaluasi. Terus segera ambil tindakan. Setelah itu nanti kalau di kami kan pendampingan. Kata pendampingan. Dan kalau pendampingan kan sangat fleksibel, pendampingan ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah setelah pendampingan itu kan kita kan ada yang namanya menjalin komunikasi. Oh berarti setelah masa pendampingan selesai itu masih ada komunikasi? Kita tidak membiarkan misalnya si pemunya toko itu menjalankan sendiri, tidak. Jadi investor tadi tetap kuatirnya kan nanti setelah pendampingan selesai sudah ditinggalkan gitu ya Pak? Ini kalau dari Pak Kufon sendiri tidak ya Pak? Tidak. Jadi makanya di kami, keunggulan di kami itu ya ikut mengawasi walaupun tidak standby di dalam toko. Jadi kami memberikan suatu arahan, menjalin komunikasi nantinya lebih penting karena strategi di tahun berikutnya akan berbeda, langkah-langkahnya berbeda. Nah, kenapa harus pilih kami? Nah itu memang kita ada yang namanya pendampingan berkala walaupun tidak standby di dalam toko. Nah itu memang menjadi suatu andalan di kami. Makanya kalau memang terjadi hal yang paling ya mungkin tidak diinginkan gitu betul, Pak. Di dalam toko karyawannya semua uang. Apa yang akan kami lakukan? Otomatis dari pihak manajemen tokonya sendiri atau pemilik tokonya menghubungi kami. Lalu kami menerjunkan tim supaya toko itu tidak menjadi tutup. Karena yang namanya tutup itu nanti akan menjadi suatu kerugian sebagai owner sendiri nantinya. Nah, semacam itu memang kita harus tegas memberikan sanksi pastinya. Jadi makanya kami tetap komunikasi dijalankan supaya nantinya kalau memang ada sesuatu yang namanya trouble itu nanti bisa teratasi dengan cepat. Nah ini gini Pak, ini ada yang masuk di pertanyaan saya nih Pak. Ini apakah ketika nanti sudah pendampingan selesai dan itu ada komunikasi lanjutan, by phone ataukah mungkin yang dilakukan untuk mungkin video call yang sekarang baru ngetren ya Pak ya? Itu kira-kira dikenakan biaya atau enggak Pak itu? Nah biasanya kan di pertanyaan-pertanyaan ini adalah poin-poin penting Pak. Jadi ketika komunikasi lanjutan yang sudah disampaikan Pak Putra tadi 3 bulan, nah setelah 3 bulan selesai itu apakah dikenakan biaya cas atau seperti ini? Kalau yang namanya komunikasi itu kita tidak mengenakan biaya. Oh gitu Pak? Iya. Kalau dikenakan free ya Pak ya? Iya. Kalau dikenakan biaya cuma ngobrol, itu tujuan kami kan mengawasi. Ikut mengawasi. Jadi kita tidak mengenakan biaya. Beda cerita ya. Itu tim kami kita datangkan, terjunkan. Beda cerita itu nanti. Karena tim juga butuh operasional pastinya. Nanti kan itu nanti biar sama-sama enak gitu. Sama-sama menguntungkan. Tapi kalau semacam komunikasi itu saya kira memang tidak ada biaya karena apa? Yang namanya komunikasi nantinya kan berbagai permasalahan diselesaikan di dalam komunikasi. Kalau memang di dalam komunikasi tidak terselesaikan dengan baik, otomatis tim yang akan kita terjunkan sesuai dengan permasalahan di dalam lapangan. Macam itu. Jadi mungkin yang mengenai SDM tadi mungkin sudah dijelaskan dari Pak Putra secara jelas. Jadi SDM sendiri meliputi berarti ada admin, ada pramu, ada kasir ya Pak pastinya. Itu kalau toko istilahnya kecil ya. Itu memang kita memang tidak ukuran 8x10 ya Pak ya. Itu nantinya kayak untuk admin, kasir, pramu gitu. Jadi memang SDM kita sebisa mungkin ditekan terlebih dahulu. Beda cerita kalau memang kelas mall itu beda perlakuan ya Pak. Jadi SDM itu nanti akan berbeda juga. Jadi sesuai dengan karakter kayak kepala toko, supervisor itu nanti ada. Oke. Lanjut di pertanyaan yang terakhir ini Pak Putra ya. Jadi ini tadi sudah banyak kita ngobrol-ngobrol untuk masalah pembahasan
gimana caranya mendirikan sebuah minimarket, terus dari surveinya seperti apa, terus langkah-langkah yang diambil bagaimana, tadi sudah dikupas tuntas dengan Pak Putra. Yang ini yang pertanyaan yang terakhir Pak ini Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti sebagai penutup pertanyaan ini meninggalkan pesan dan kesan ya gitu Pak. Jadi toko yang sudah berjalan dan yang dibantu Pak Gufron, apakah tetap ada komunikasi lanjutan karena sudah lepas dari kontrak atau kerjasama, dan kira-kira ada yang mengalami kegagalan atau tidak Pak? Ya. Tolong untuk Jadi kalau dijelaskan. pertanyaan tadi sebetulnya memang ya sedikit banyak sudah saya jelaskan tadi. Di poin cuman ya. ini kan pertanyaan mengembang. Betul. Jadi mengembang untuk di kegagalan. Iya. Karena yang namanya suatu usaha pasti ada resiko. Resiko pastinya resiko untung dan resiko rugi. Ya. Jadi kita harus siap juga. Iya. Jadi kita menyampaikan ke pengusaha itu. Iya. Kalau investor nantinya ya. itu keuntungan atau kerugian itu pasti ada. Iya. Semacam itu memang di kami memang harus kita tekankan, kita mendampingi untuk pendirian minimarket ini dari awal sampai nantinya grand opening, Iya. sampai nantinya berjalan itu ada pendampingan Sampai selesai pendampingan. dan itu nanti pastinya arahan-arahan kami nantinya ya tetap dijalankan di dalam toko, terus kayak ambil margin profitnya, aturan-aturan. Iya, aturan-aturan yang sudah Ya. diterapkan dari Pak Gufron sendiri ya Pak ya? Ya, toko atau manajemen itu harus Manajemen. menjalankan Oh iya. sesuai arahannya. Karena apa? Yang namanya kami mendirikan minimarket kan ada tahapan panjang sekali. Iya. Layak dan tidaknya itu kan kita sudah perhitungkan. Iya. Makanya kan yang namanya kegagalan itu kita tekan. Iya. Sebisa mungkin kita tekan karena yang namanya usaha pasti ada gagal dan ya biasanya. Iya, tapi pasti kan ada. kita tekan Iya. terlebih dahulu supaya nantinya jadi SDM kita tata. Iya. Kita nantinya sebisa mungkin kita nanti untuk membuat komunikasi. Komunikasi lanjutan. Jangan sampai nantinya setelah kami bantu tidak ada yang namanya komunikasi. Iya. Nah, di situ memang kami tekankan ke semuanya, Iya. ke semuanya. Baik pelanggan atau yang mungkin mau membuat, kami akan membantu membuat Iya. komunikasi nanti biar nantinya sama-sama untuk saling misalnya membantu. Sama-sama berjalan gitu ya. Berjalan ya, berjalan karena di situ pasti yang namanya permasalahan di dalam toko itu kan banyak. Banyak. Setelah itu sudah berlangsung, Sudah berlangsung. Berjalan. Sudah berjalan ya Pak ya. kan tapi ya tadi di poin terakhir tadi pertanyaan komunikasi harus terjalin dengan baik supaya toko dengan kami berjalan dengan baik dan bila mana ada suatu hal kami bisa membantu menyelesaikannya. Iya. Nah semacam itu kesimpulan dari kami pun juga ya harus kita utarakan biar nantinya yang namanya kegagalan, keberhasilan memang harus ada dan harus siap. Betul. Harus siap. Iya. Ya namanya semua usaha pasti ada untung dan ruginya ya Pak Putra ya. Tetapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Putra dari beberapa poin-poin awal sampai di poin-poin akhir menjadi gambaran buat calon-calon investor yang nantinya ingin mendirikan sebuah usaha minimarket. Mungkin demikian wawancara saya dengan Bapak Putra yang ahlinya di dalam pendirian bisnis minimarket. Jadi mungkin ada beberapa poin yang ditanyakan yang belum disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Putra. Mungkin bisa langsung hubungi ke nomor HP kontak dengan Pak Putra langsung. Mungkin bisa dikasihkan Pak Putra untuk nomor kontaknya Pak Putra? Ya pasti saran kami kepada calon atau pengusaha baru Iya. yang mau menginjak ke bisnis minimarket Iya, ini betul. jangan takut untuk melangkah. Oh gitu ya. Betul. Karena yang namanya melangkah untuk menginjak atau membuat usaha baru memang ya terasa kesannya memang berat Iya. di awal. Kan tapi di bisnis minimarket ini saya kira menguntungkan
karena memang tidak ya kayak ya tidak ada krismon. Jadi di berbagai situasi yang namanya kebutuhan sehari-hari memang sangatlah dibutuhkan sekali. Jadi nantinya Bapak Ibu yang nantinya menyaksikan untuk di video ini bisa menghubungi saya di nomor ini. Jadi hubungi dan saya akan jelaskan secara detail bila mana. Kalau ini tadi saya kira ya obrolan-obrolan memang tidak kesemuanya bisa dituntaskan di meja ini. Iya, betul. Jadi seperti itu Pak Prabowo yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan itu nanti ada mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya untuk selesaikan lagi, mungkin di lain acara lagi. Iya, oke. Saya diundang lagi. Iya. Ini ya besar harapan diundang lagi. Oke, gitu. siap. Ya kalau begitu terima kasih Pak Putra atas waktu dan kesempatannya bisa bergabung di channel kami. Terima kasih Pak. Sama-sama.